Kenapa? Baru segitu kaget. Nggak ada yang lata tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kom, bukan bukokom. Ulang. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, luas rizkinya, barokah hidupnya, kebayar hutangnya. Kenceng amat aminnya. Biasa aja kali. Jangan-jangan banyak hutang semua ini. Bener ya? Sebelah sana. Kesian deh lo. Mudah-mudahan cepat lunas hutangnya. Ya. Anaknya menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Aman kan? Dapat nilai bagus. Iya. Dapat ranking. Mau dapat ranking? Belajar males. Yang belum dapat jodoh, cepat-cepat dapat jodoh. Yang belum ada kerjaan, cepat dapat kerjaan. Yang sakit sembuh, yang sembuh tetap sembuh. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli zambin azim wa min jami'i ma'asi wal khotoya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'at insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal. Di sini pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris? Ada yang Inggris, ada yang Indonesia. Ya udah kita campur-campur aja ya. Sekali-sekali ceramah pakai bahasa Inggris kan biar keren. Oke? Are you ready? Oke, siapa takut?
Karena banyak yang datang, para orang tua kita doakan orang tua kita yang hadir malam ini panjang umur, sehat walafiat. Banyak juga guru-guru kita yang hadir, kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Banyak juga yang hadir aparat pemerintah, baik sipil maupun militer, kepolisian, semuanya kita doakan mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat walafiat. Juga kita doakan semua yang hadir, baik yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Juga guru kita yang tak asing lagi, yang pakai peci yang terpanjang, namanya Kiai Jaka. Awas nanti kena petir. Ntar nanti dia menyamparkan petir. Kita doakan Kiai kita panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan Kori kita juga panjang umur, sehat walafiat. Dan kita doakan juga anak-anak grup hadroh yang ada di atas panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan panitia penyelenggara semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ladies and gentlemen. Diam dulu, hahi. I think that I could tell for the time being, and I would like to tell you others in the next class time finally, and thank you very much for your good attention in joining me. Sorry. Paham tidak? Saya ulang. Makanya perhatiin. I think that I could tell you for the time being, and I would like to tell you others in the next class time finally, and thank you very much for your good attention in joining me. Sorry. So please listen to me carefully and let me begin. Paham tidak? Jujur. Paham tidak? Jujur aja, jangan ada dusta di antara kita. Paham semua? Kalau begitu sama, saya juga nggak paham. Saya mau nanya, semua yang hadir malam ini bahagia tidak? Yang semangat, yang kompak, bahagia tidak? Senang tidak? Dari tadi kita duduk sama-sama, bantu saya duduk. Mana suaranya? Duduk. Doa, sholawatan, ngaji, lapar. Lapar semua ya. Ya Allah, kesian panitia pada lapar tuh, pada ngaku. Ulang. Makanya jangan salah ya. Duduk, doa, ngaji, ngantuk. Pada ngantuk? Silakan tidur di tempat masing-masing. Alhamdulillah. Kalau saya perhatikan terus terang, tempat ini tadinya biasa saja. Ikutin tangan saya. Tadinya tempat ini biasa. Tangannya jangan ngikut, suaranya aja. Tadinya tempat ini, lihat tangan saya. Tadinya tempat ini, yang semangat dong, yang semangat. Tadinya tempat ini, tuh kan salah. Ulang. Tadinya tempat ini biasa saja. Ulang sekali lagi. Tadinya tempat ini biasa. Tapi ternyata malam ini tempat ini menjadi luar biasa. Menjadi apa? Alhamdulillah. Kenapa malam ini tempat ini menjadi luar biasa? Karena di tempat ini disebut nama Allah. Nama siapa? Kurang kompak. Nama siapa? Nama junjungan kita Nabi besar Muhammad. Makanya tempat ini menjadi luar. Besok masih ada yang mau duduk di sini? Ada nggak? Kalau ada yang duduk besok siang-siang, ngapain tuh orang? Ngejemur? Gila kali.
Malam ini, tempat ini menjadi mulia. Menjadi apa? Anak TK kompak semua. Kalau tempatnya menjadi mulia, otomatis yang hadir juga menjadi. Amin. Mau jadi orang mulia? Bukan Pak Mulia. Orang yang mulia adalah orang-orang yang di hatinya ada rasa kasih sayang. Betul? Orang yang mulia adalah orang yang di hatinya tertanam mahabbah cinta kepada Allah. Betul? Orang yang mulia adalah orang yang selalu menghargai hasil karya orang lain. Betul? Orang yang mulia adalah orang yang merasa dirinya paling hina di antara semua makhluk yang paling ada. Betul? Maka jadilah orang yang mulia. Insya Allah kita nanti akhir hayat pun menjadi mulia di dunia dan mulia di. Pengen? Mau? Hoyong? Hayang? Arek? Bade? Bahasa Sunda itu. Mau jadi orang mulia? Mau jadi orang yang terkenal? Viral? Viral di dunia? Viral di akhirat? Mau? Apa viral di dunia, tenggelam di akhirat? Ada. Yang terkenal di dunia, celaka di akhirat. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu terkenal, viral, followersnya banyak, pengikutnya banyak, tapi di dunia dia celaka, di akhirat juga. Ini dunia nggak terkenal, apalagi akhirat. Maka jadilah orang-orang yang mulia, yang selalu menyambungkan dirinya, hatinya untuk selalu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu. Saya mau nanya, jawab yang jujur ya. Siap jawab yang jujur? Ini yang perempuan dulu, yang laki-laki baik kecil maupun besar diam. Perempuan dulu kita tanya. Ibu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Bu, cinta sama Nabi nggak? Yang semangat jawabnya, yang kompak. Cinta sama Nabi nggak? Yang semangat, cinta nggak? Yakin? Bener? Beneran? Kenapa kalau di rumah suka ngomongin orang? Kenapa kalau ke warung depan rumah kagak pakai jilbab? Ada yang kayak begitu di sini, ada? Ada? Mana orangnya? Mana? Berarti cintanya masih cinta Bu, Ibu, jangan kayak di sono. Ibu-ibu di sono, ibu-ibu di sini mah gak jauh beda. Di tempat saya dulu ada ibu-ibu umurnya 65 tahun. Itu ibu-ibu apa nenek-nenek ya? Hah? Oh, nenek-nenek. Di sana nenek-nenek main Facebook. Websitenya www.kriput.com. Innalillahi wa inna ilaihi. Nenek-nenek main Facebook, gimana ceritanya itu? Pas selfie yang ditampilkan cucunya. Ada aki-aki juga ternyata main Facebook. Pas lihat, wah ini lumayan nih. Pas ketemuan, waduh, bau tanah semua. Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau udah nenek-nenek, tugasnya ngapain? Hah? Masuk kandang. Kalau udah nenek-nenek berarti siap kemana? Pulang kampung. Nih, yang nenek-nenek, yang muda-muda semuanya sama harus siap pulang. Kemana? Ke rumah masa depan. Tahu rumah masa depan di mana? Kuburan. Tahu aja loh. Mau masuk kubur sekarang? Ada yang siap masuk kubur sekarang?
Saya SMS malaikat Israel. Malaikat Israel ada WA. Bu, Bu, nih di sana bukan di sini. Ada nenek-nenek suka ikut pengajian saya, hampir tiap malam ngikut. Malam Senin pakai jilbab warna biru. Malam Selasa pakai jilbab warna kuning. Malam Kamis pakai jilbab warna hitam. Malam Jumat warna putih. Hampir tiap malam kalau hadir gonta-ganti jilbab. Memang begitulah perempuan ibu-ibu. Bajunya rupa-rupa. Betul? Baju tidur beda. Bantu saya. Baju tidur beda. Kondangan beda. Ngantar ke sekolah beda. Ngerumpi beda. Emang ada baju ngerumpi? Main beda aja. Makanya ibu-ibu itu bajunya rupa-rupa, bapaknya paru-paru. Nenek-nenek, Masya Allah, duduk paling depan, pakai jilbab syar'i, tertutup auratnya. Suatu ketika nggak sengaja, saya undangan pagi, lewat dalam satu kompleks. Kebetulan saya naik mobil, saat dari jauh kelihatan ada orang lagi nyapu. Dari kejauhan saya lihat di kepalanya itu memancarkan kilauan-kilauan cahaya. Dalam hati saya, mungkin ini pakai jilbab zaman now, karena bercahaya. Pelak-peliknya itu bercahaya, sama kayak lampu ini bercahaya. Begitu dekat, pas saya perhatiin, ini bukan jilbab, uban semua. Rambut udah putih-putih kena cahaya matahari berkilau. Pas saya perhatikan, ternyata wajahnya saya kenal. Oh, ini perasaan nenek-nenek yang suka ikut pengajian saya. Berarti saya kenal. Kalau kenal disapa tidak? Disapa tidak? Dia lagi nyanyi-nyanyi pegang sapu depan rumahnya. Pas kita berhenti depan dia, buka kaca jendela, saya karena kenal sama nenek-nenek tadi, saya sapa, Assalamualaikum. Si nenek lihat saya lagi pegang sapu, dilempar, Astagfirullahaladzim. Kaget gak? Apalagi saya. Saya mau nanya, orang kalau ngucapin salam jawabnya apa? Coba nih kita tes. Assalamualaikum. Ada nggak Assalamualaikum? Astagfirullahaladzim. Ada nggak? Emang saya setan? Dia lempar sapunya, dia baca istighfar, dia masuk ke dalam rumah, dia tutup pintunya, tang! Kaget nggak? Apalagi saya. Termenung saya lama terdiam. Dalam hati mengatakan, mimpi apa semalam? Ucapin salam dijawab begitu, lempar sapu. Mikir-mikir lama, ada apa? Tiba-tiba nenek tadi keluar, pakai jilbab warna pink. Langsung dia jawab, Waalaikumsalam Habib, mau kemana? Ada nggak yang kayak begitu? Depan kiai tertutup jilbab, di belakang harda. Ada yang kayak begitu sini? Ada? Inna lillahi wa inna ilaihi. Atau di sana pernah juga, belum lama saya undangan ceramah kayak begini, jamnya segini nih. Begitu saya selesai ceramah, kebetulan ceramah yang terakhir, bubar semua, kita makan-makan minum, pas jalan lewatin gang, tiba-tiba ada nenek-nenek juga. Nenek-nenek juga lagi ngerumpi tengah malam habis acara. Pas saya lewat, dia lihat saya, dia bilang, ada Habib, ada Habib, ada Habib. Ternyata gak pakai jilbab semua. Langsung masuk ke dalam rumah, tutup. Pas kira-kira kita udah nyampe depan rumahnya, keluar pakai jilbab tertutup semua. Hati-hati di jalan, Beb, Titi DJ. Ya, yang kayak begini. Berarti ini orang munafik bukan? Munafik tidak? Di depan orang pakai jilbab, depan kiai, depan ustadz pakai jilbab, di belakang terbuka jilbab, munafik tidak? Awas jangan sampai. Makanya kita merayakan acara-acara seperti ini, tujuan kita untuk merubah keadaan kita menjadi lebih baik. Siap tutup aurat? Ayo janji siap tutup aurat? Insya
pulang dari sini, dimanapun kita berada, jangan sampai rambut ini terbuka. Sebab apa? Ibu-ibu, nenek-nenek, adik-adik semua yang auratnya terbuka, makin banyak orang memandang rambut tersebut, artinya kalian sedang mentransfer dosa kepada suaminya, mentransfer dosa kepada orang tuanya. Makin hari makin banyak kalian buat orang tua itu mendapat dosa dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayo kita jaga orang tua kita, cari hal-hal yang baik, amaliyah-amaliyah yang baik, agar kita betul-betul dicintai oleh Allah. Kalau udah dicintai oleh Allah, lihat mereka-mereka salafun saleh, mereka-mereka para wali, Allah cinta dengan mereka, nama mereka dikumandangkan, didengar oleh semua penduduk yang ada di muka bumi, bahkan mereka diperintahkan cinta kepada wali tersebut. Kita lihat banyak mereka-mereka manusia-manusia sekarang ini, mereka berziarah-ziarah ke makam para wali. Kenapa? Karena memang itu dikumandangkan oleh Allah, nama mereka harum walau mereka sudah tidak ada. Kenapa? Karena mereka menjalankan syariat Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Sekarang kita tanya yang laki-laki, yang perempuan diam. Siap? Adik-adik semuanya jawab. Bapak, ibu, ibu enggak. Bapak, adik-adik siap? Ditanya siap? Cinta sama Nabi enggak? Bapak, ini yang jawab anak-anak semua ini. Bapak, masih hidup? Alhamdulillah. Cinta sama Nabi, Pak? Cinta sama Nabi? Yang semangat, cinta sama Nabi? Yakin? Beneran? Bener-bener? Kenapa subuhnya suka kesiangan? Ada yang kayak begitu di sini? Subuhnya kesiangan ada? Mana orangnya? Mana? Tuh jujur. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ya udah, intinya begini, hadirnya kita ke tempat ini, duduknya kita di majelis ini, satu untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, pulang dari sini nasihat yang kita bawa, kita amalkan, kita ajarkan agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita malam ini sama-sama duduk di sini. Ini kampung apa namanya? Tamburan Lebak. Tamburan Lebak. Lebak. Oke, kita salawatan. Salatullah salam ala toha rasulil salamullah ala yasin habibillah. Kita kompak ya, bareng-bareng ya. Siap gak? Sambil melambaikan tangan, siap? Seakan-akan kita sedang melambaikan tangan kepada Nabi Muhammad. Jadi jangan ada yang bercanda ya, kita betul-betul bersolawat. Kita ramaikan malam ini dengan solawat. Mudah-mudahan diturunkan rahmat oleh Allah. Amin. Rahmatnya diantaranya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berharap mudah-mudahan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh ini diangkat dengan berkat salawat, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap? Yang ada HP, nyalakan flashnya, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng salawatan. Siap semuanya? Jangan pakai hatur dulu. Salatullah. Tangannya mana? Saya akan rekam ini. Masukin IG saya. Tenang. Salatullah. Yang keras, suaranya keras. Mari kita bersolawat di kampung. Kurang kompak. Mari kita bersolawat di kampung, agar kelak dapat syafaat nanti di surga bersama Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mari kita bersolawat di kampung,
marilah bersama Nabi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli ala Yang bawa air minum, buka air minum ya. Muhammadin Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abnani wa sifaiha wa nur al-absari wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahirabbil. Yang sakit, pegangkan bagian yang sakit yang dengan berkah sholawat mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sekarang kita masuk ke fase nasihat. Siap dengerin? Tapi pengennya Habib ya, dimanapun kita berada, duduk di majelis manapun, jangan lupakan pena dengan bawa nggak? Kesian ya loh. Bu, dengerin Bu, adik-adik semua dengerin. Kalau hadir ke pengajian-pengajian seperti ini perintah datangnya bukan dari saya. Perhatikan, ini langsung dari Nabi Muhammad. Awas. Semuanya cinta dengan Nabi nggak? Cinta sama Nabi? Makanya ikutin. Apa kata Nabi? Qayyidul ilm bil kitabah. Tuntutlah ilmu dengan tulisan. Dengan apa? Tulis. Artinya kalau ditulis berarti harus bawa pena sama. Yang kagak bawa ada HP, rekam, catat agar kita nggak sia-sia. Agar kita datang ke sini insya Allah selain dapat ampunan, selain dapat berkah, dapat juga ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Sekarang begini. Di sini ketika mendengarkan nasihat dari guru-guru kita, paham nggak? Sampai rumah? Nah, itu yang menyebabkan hari ini, waktu ini, tahun ini, bulan ini kita terus mendapatkan cobaan dan ujian. Ujian bertubi-tubi datang. Belum dari sumber tanah yang keluar dengan sendirinya mengeluarkan api. Belum lagi air tiba-tiba banjir. Gak tahu dari mana tuh air tiba-tiba banjir. Dan banyak sekali yang kena. Bukan hanya di negeri kita. Sampai ke Jiran sana, Malaysia. Sahabat-sahabat kita WhatsApp ke Habib, mohon doanya Habib, rumahnya tenggelam. Padahal di sana itu saya tahu betul gorong-gorongnya besar. Ini menunjukkan mungkin selama ini kita adalah orang-orang yang pura-pura baik, betul nggak? Pakaian sudah baik, tapi hatinya belum. Kalau duduk di pengajian, oke, semuanya baik, setelan baik. Sampai di rumah topeng-topengnya terbuka semua. Betul nggak? Ngaku aja, ngaku. Di sini kita pakaian rapi, bagus, syar'i, tertutup, pakai kopiah, pakai baju koko, baju takwa, seakan-akan kita adalah orang yang paling baik. Dan saya yakin yang hadir malam ini semuanya orang baik. Dan saya yakin yang hadir inilah wajah-wajah penghuni sorga. Kalau di sini nanti ketika pulang ke rumah, jawabannya hanya satu, apa? Meneketehe. Gak tahu kita, betul gak? Ada orang baik, ada orang nampak kelihatan baik, pakai baju rapi, pakai dasi, pakai mobil Mercy, gak taunya korupsi. Akhirnya tinggalnya di itu dia. Karena kalau formalitas semua orang bisa. Ibu-ibu pengen jadi orang baik, setelan baik akan dipandang orang
baik, tapi hati manusia gak ada yang tahu. Ingat dan perhatikan ini. Kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian, formalitas kalian. Mau kalian orang hebat, mau kalian pejabat, mau kalian anak raja, mau kalian anak ulama, mau kalian anak wali, kagak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana hati ini bisa menjadi bersih, berkah. Ini kayaknya pengen bawa berkat pulang nih. Kasih tuh berkat. Kesian. Karena kalau yang namanya pakaian, keadaan, formalitas bisa apalagi zaman sekarang kan zaman kita lihat orang-orang berlomba-lomba bangun gedung, betul nggak? Masjid dibaguskan, nggak ada menara, bangun menara, catnya kurang bagus, dicat, kurang lebar, beli tanah, wakaf lagi, sampai bangunan megah. Tapi tidak ada yang namanya berlomba-lomba di dalam meramaikan masjid tersebut, betul? Inilah akhir zaman. Orang-orang berlomba memperlihatkan ego mereka, memperlihatkan formalitas mereka, seakan-akan saya inilah orang yang paling baik. Padahal hatinya belum tentu baik. Tujuan kita datang ke tempat ini satu, ingin mencoba memperbaiki keadaan kita. Makin hari makin baik, makin hari makin bagus dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jadi sekali lagi, yang kagak bawa pena, kagak bawa buku, yang ada HP rekam agar manfaat tausiah ini khususnya buat diri saya, umumnya buat semua. Ayo kita berlomba-lomba menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya Rabbal. Pengen selamat dunia akhirat? Pengen gak? Kok ragu-ragu jawabnya? Atau saya kasih pilihan, jangan salah pilih. 1, selamat di dunia, celaka di akhirat. 2, selamat di dunia, selamat di akhirat. 3, celaka di dunia, selamat di akhirat. 4, celaka di dunia, celaka di akhirat. Nomor berapa pilihannya? Masih kurang kompak. Sinyalnya masih 3G, belum 4G. Ulang, jangan sampai salah pilih. Awas, ada malaikat yang mencatat. 1, selamat di dunia, celaka di akhirat. 2, celaka di dunia, selamat di akhirat. 3, selamat di dunia, selamat di akhirat. 4, celaka di dunia, celaka di akhirat. Nomor berapa? Anak kecil juga tahu. Pas nomor 3. Ayo jangan salah pilih. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin. Mau nggak? Yuk ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina hasanah wa fil hasanah wa qina. Amin ya Rabbal. Hafal nggak doa tadi? Pertanyaannya dibaca tidak? Kadang-kadang baca, kadang-kadang banyakan baca, banyakan lupa. Katanya pengen bahagia dunia akhirat, tapi doa yang diajarkan oleh Nabi, bahkan di dalam Al-Quran tercatat doa ini, kenapa tidak kita baca? Betul? Betul tidak? Ini doa pendek, tapi doa ini sarfu jagat, doa yang sangat luar biasa, doa yang pendek, tapi pada hakikatnya doa ini menyebabkan kita beruntung, bahagia di dunia, beruntung dan bahagia di akhir. Jangan sampai kita di sini udah nggak beruntung, hidup susah, hutang banyak, kredit macet. Pas masuk kubur didatangin malaikat, dipukul lagi sama malaikat. Innalillahi. Makanya tidak ada cara lain, jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Maka malam yang penuh dengan berkah ini, malam kita merayakan Maulid, sekalian juga kita merayakan, boleh dikatakan merayakan, tapi merayakannya cara kita berkumpul baik, ya, pergantian tahun menurut versi Masehi, bukan versi Islam. Akan tetapi mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya tetap kita selalu merayakan tahun baru Islam. Maka setiap tahun baru, ayo kita mulai dengan langkah yang baru. Ada 3 perubahan. Ada berapa? Ada 3 perubahan. Catat, hafalkan ini agar kita pulang dari sini bawa ilmu yang bermanfaat. Ada 3 perubahan yang bisa menyebabkan kita bisa menjadi orang yang beruntung, bisa menjadi orang yang selamat, bisa menjadi orang-orang yang berkah.
dan tentunya pasti akan bahagia di dunia dan bahagia di akhir. Apa yang pertama? Yang pertama yang harus kita lakukan ketika ada pergantian tahun, khususnya tahun baru Islam, ya, itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jelek, meninggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bagus, menjadi perbuatan yang baik. Contoh, di depan orang, bagaimana kabarnya? Sehat? Orang ngadap ke sana. Nah, ini namanya nggak baik, ya kan? Depan, masya Allah, apa kabar? Semoga sehat. Pas dia ngadap ke sana, ada yang kayak begitu sini ada. Apa dia? Kan begitu. Ngajak orang lain lagi, tahu nggak sih? Tahu nggak sih? Ya, kalau udah pakai kalimat tahu nggak sih, pasti ngomongin orang tuh ujung-ujungnya, betul nggak? Apalagi kalau ibu-ibu, ya Allah, di sana, bukan di sini. Di sini nggak jauh beda. Bikin arisan, ngumpul-ngumpul bareng ibu-ibu gaul, setelan-setelan hebat. Kuningnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, walaupun palsu, yang penting kuning warnanya. Semua rapi, semuanya rapi, kumpul bareng-bareng. Habis baca Yasin. Udah baca Yasin, baca rawih, baca sholawat, dihitung-hitung 45 menit zikir. Selesai zikir, ngomongin orang 1,5 jam. Ada yang kayak begitu sini ada? Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini namanya kebiasaan tidak baik. Maka mulai besok hindarkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Kalau kita kumpul bareng-bareng, saat ada yang ngomongin orang, kita potong omongan tersebut, alihkan dengan pembicaraan yang lain. Sebab kalau kita dengarkan, kita termasuk juga. Berapa banyak umat Islam, kata Nabi, mereka ini bangkrut, mereka tidak punya pahala, mereka tidak punya simpanan, mereka tidak punya kebaikan. Setelah nanti berjumpa dengan Allah, buku catatannya semuanya minus. Salatnya kagak ada, salat sunnahnya hilang, baca Qurannya kagak ada. Ternyata setelah diprediksi kemana? Ternyata dosa, ternyata perbuatan-perbuatan baiknya, pahala-pahala yang sudah disiapkan itu ditransfer kepada orang yang dibicarakan. Artinya ketika kita membicarakan kejelekan orang lain, artinya kita sedang mentransfer pahala kepada orang tersebut. Kalau pahalanya habis, maka kejelekan orang yang dibicarakan akan dibalikkan kepada kita. Maka kata Nabi, banyak nanti umat Islam yang nanti di hari kiamat mereka bangkrut, tidak punya amal, tidak punya pahala, tidak punya kebaikan. Kenapa? Habis amalnya gara-gara ngomongin Berarti sholat kita sia-sia nggak? Puasanya sia-sia nggak? Sedekahnya sia-sia nggak? Bangun malamnya sia-sia nggak? Maka hindarkan perbuatan-perbuatan seperti ini. Betul? Yang jarang ke masjid, ayo cepat-cepat. Mulai besok ramaikan masjid. Insya Allah. Belajar. Kita sholat berjamaah. Kita ramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang baik, dengan perkumpulan-perkumpulan yang baik. Bangun, usahakan sebelum azan subuh. Karena lihat orang-orang dulu hidup mereka berkah. Pak, orang dulu berkah. Orang dulu satu orang cukup wakaf tanah, bangun masjid pakai uang sendiri. Jadi itu masjid satu orang saja cukup. Kenapa? Harta mereka berkah, waktu mereka berkah. Maka saya katakan di sini perbedaan orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu hidupnya penuh dengan keberkahan. Mereka punya kantor. Di mana kantor mereka? Di sawah. Mereka nggak kantor gedung-gedung, mereka kantornya di sawah, tapi mereka sholat tepat waktu. Orang dulu bangun sebelum azan subuh. Orang sekarang bangun jujur. Ulang. Orang dulu ke masjid sebelum azan subuh. Orang sekarang ke masjid sesudah qomat. Orang dulu mereka udah di masjid, mereka yang nungguin azan, betul? Orang sekarang azan udah, pas kata muazin, as-salatu khairum minan naum. Artinya
Akhirnya apa? Sholat itu lebih baik daripada yang baru bangun langsung jawab shadaqta wa barakta dan seterusnya, langsung buru-buru ke masjid. Yang masih tidur jawab enggak? Jawab. Gimana jawabannya? An-naum khairun minas shalah. Tidur itu lebih baik daripada sholat. Nah, ini hati-hati nih ya. Maka ayo kita rubah. Bangun sebelum azan subuh. Ngikutin orang-orang dulu. Makanya hidup mereka berkah. Mereka itu luar biasa. Mereka yang nungguin azan, mereka sempat sholat sunat 2 rakaat, namanya rakaatul fajr. Sebagaimana kata Nabi, bukan kata saya, rakaatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat sebelum azan subuh, namanya sholat sunnah fajar. Itu siapa yang melakukannya lebih afdol, lebih utama, dia mendapatkan satu dunia beserta isi-isinya. Hanya 2 rakaat. Kita mau boro-boro 2 rakaat. Fajar lewat, qobliyah lewat, berjamaah subuh lewat, bangun jam 9. Akhirnya pas sholatnya sholat namanya dukun. Apa sholat dukun? Duha pakai kunut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ini yang perlu kita garap. Ayo mulai besok tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Tinggalkan hal-hal yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang celaka di dunia, celaka di akhir. Mungkin saya tidak akan panjang lebar. Nanti akan ada guru kita Ki Jaka Petir yang akan melanjutkan. Mohon doanya karena Habib ada jadwal lagi di Bandung jam 3. Yang malam ini jam 3 subuh jadwal di Bandung di tempat Dai Nanang ya, yang pernah ikut Dai ya, TPI. Mohon doanya supaya kita lancar perjalanannya. Insya kita cepatkan saja ya. Yang kedua ya. Yang kedua, yang pertama apa tadi? Tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Yang kedua, lakukanlah amalia tersebut secara istiqomah. Secara apa? Kurang kompak. Secara tahu nggak apa itu istiqomah? Apa? Main tahu aja loh. Istiqomah itu dilakukan secara kontinu. Apa itu kontinu? Terus menerus. Belajar dulu pelan-pelan, jangan langsung ngegas. Ya, belajar pelan-pelan dulu. Misalnya kita sanggup setiap habis sholat baca sholawat 20 kali, itu aja dulu. Pokoknya habis 5 waktu 20 kali sholawat. Apalagi ibu-ibu paling gampang pakai mekena Allahumma sholli ala Allahumma sholli. Udah 20 itu. Buka mekena Allahumma sholli. Udah 20 juga, 40 udah, ya kan? Di setiap sholat, masya Allah, itu kalau diamalkan sebetulnya enteng asal tahu cara-caranya. Manajemen waktu yang tepat agar kita betul-betul beruntung dunia akhirat. Apalagi? Selain itu apa lagi? Pokoknya intinya apapun yang kita amalkan harus walau sedikit. Sebab dikatakan dalam sebuah hadis, uhibbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling disukai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara istiqomah, wa in qallah, walaupun sedih. Jadi nggak mesti banyak. Yang punya motor, mobil, siapkan recehan di motornya atau di mobilnya. Gopek siapin. Pas lampu merah ada yang minta sedekah, kasih gopek. Masya Allah, kita kasih gopek, yang dikasih terima kasih banyak Pak Haji. Dipanggil Pak Haji, cuma gopek doang. Ini kadang-kadang Allah siapkan ibadah buat kita, tapi kenapa tidak kita ambil? Ini salahnya kita. Allah siapkan nih setiap gerak-gerik kita, langkah-langkah kita itu bisa pahala semuanya, tapi kenapa tidak kita ambil? Bahkan kadang-kadang kita larang orang-orang yang hendak berbuat baik. Pas mau ngasih, jangan dikasih, pasti dipakai mabok. Mana cukup 500 bikin mabok? Betul nggak? Itu yang salah kita. Kenapa harus melarang? Orang mau berbuat baik, mau dipakai untuk apa, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjalankan syariat Nabi. Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Contoh. Kita ini apa namanya? Sering pudul. Apa ya pudul bahasa gaul sekarang ya? Bahasa sekarang apa pudul itu?
suka ngurusin orang lain. Apa ya? Kepo. Ya, suka kepo. Ini yang kepo sesama tukang beca. Nih tukang beca datang ke masjid sholat Jumat. Ini cerita nih. Begitu dia nyampe masjid, tukang beca dengerin khotib lagi sedang naik mimbar, lewat kenceng. Ada yang nutup-nutup, masukin kenceng, nggak taunya cuma 1.000. Ada yang 2.000, ada yang 5.000. Pas giliran tukang beca, nggak tanggung-tanggung, 50.000. Temennya tukang beca kepo, ditarik sama dia, jangan dimasukin. Masukin lagi, jangan. Kamu masih punya hutang di warung. Lebih baik bayar hutang. Ngapain gede-gede ngasih masjid? Kira-kira perbuatan ini baik nggak? Ngalangin orang berbuat baik, baik nggak? Itu namanya kita ini sering kepo ngurusin orang lain. Betul nggak? Si tukang beca yang tadinya mau masukin gocap susah ditarik-tarik. Udah jangan. Ganimul aham alal muhim, pakai dalil lagi tukang becanya. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Nyumbang masjid penting, lebih penting lagi bayar utang, urusin anak sekolah. Kamu nggak pantas gocap. Orang-orang kaya aja 5.000, kok kamu gocap? Masukin lagi, ditarik lagi. Akhirnya dia capek. Hei, kenapa sih repot banget? Jangan. Ini titipan tetangga. Nah loh, titipan orang. Ini kadang-kadang kalau kita suka kepo tuh begitu. Makanya jauhin hal-hal seperti itu. Ada orang berbuat baik, kita support, jangan kita larang. Mulai saat ini, ayo jangan ngurusin hal ehwal orang lain, urusin saja diri kita sendiri. Belajar menjadi orang yang baik. Setiap langkah-langkah kita cari langkah-langkah yang baik sesuai dengan syariat Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Mulai dengan sedikit-sedikit dulu, tapi ingat secara istiqomah, insya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, lakukan semua perbuatan tersebut dengan niat ikhlas karena Allah. Jadi yang dipandang sama Allah bukan nilai besarnya, banyaknya, tapi kadar keikhlasan. Yang paling penting kita ini rubah dulu niat kita. Apapun yang kita lakukan bukan karena si dia, tapi betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu. Mau kemana? Ke majelis. Di mana? Di situ disebut. Oh, rapi itu. Tapi sengaja berdandan rapi agar dilihat orang. Sayalah orang yang ahli dalam hadir majelis. Akhirnya gugur pahalanya, betul gak? Makanya kita datang kemanapun kita berada, itu jangan karena si dia, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeluarin harta bukan karena si dia, tapi karena Allah. Hadir majlis bukan karena ustadz, bukan karena kiai, tapi karena Allah. Sholat berjamaah di masjid bukan karena untuk dilihat kanan kiri, tapi karena Allah. Apapun yang kita lakukan harus niat ikhlas. Insya Allah dengan 3 perubahan ini kita lakukan, mudah-mudahan seterusnya dan seterusnya kita akan aman, kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, dan kita insya Allah dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari yang namanya siksa, dijauhkan dari yang namanya bencana. Dan kita berharap mudah-mudahan negeri kita terus diturunkan hujan rahmat oleh Allah, kita semuanya diselamatkan, dan kita semuanya meninggal wafat dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah. Dan kita berharap mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Habib mau mengundang, boleh nggak? Boleh ya. Habib sudah datang ke sini ya. Habib tunggu yang ada di sini untuk menghadiri majelisnya Habib. Setiap malam, catat ya, ingetin, setiap malam Minggu awal bulan. Setiap malam Minggu awal bulan. Dimulai setelah sholat Isya. Pokoknya awal bulan aja malam Minggu. Nah, berarti besok nih. Tapi besok belum kita mulai. Nanti kita mulainya insya Allah Februari. Ditunggu kehadirannya setiap Sabtu malam Minggu awal bulan. Tempatnya di mana? Tempatnya di Masjid Raya
alun-alun Bandung. Ibu-ibu dong. Intinya barangkali mau ke Bandung, datanglah awal bulan. Siangnya jalan-jalan, malamnya majelis. Jadi jalan-jalan dapat, pahala juga dah. Insya Allah. Itu saja akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.